Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohan Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang OnCloud dan cara instalasinya. Nah, di sini ialah bertujuan untuk mampu memahami tentang OnCloud, perbedaannya dengan Google Drive dan cara instalasinya. Materi yang akan saya sampaikan ialah adalah pendahuluan, lalu apa itu OnCloud, lalu OnCloud versus Google Drive, dan yang terakhir adalah ada setting dan instalasi OnCloud. Nah, pendahuluan. Selama dekade terakhir, penyimpanan cloud menjadi semakin penting, terutama untuk bisnis. Ada kebutuhan untuk menyimpan file di lokasi yang lebih aman, mengaksesnya, dan membagikannya dengan anggota tim dan klien. Saat ini, kami memiliki beberapa layanan penyimpanan cloud yang membanggakan lebih dari sekedar menyediakan layanan penyimpanan. Dua yang terkenal adalah Google Drive dan OnCloud. Sampai saat ini ada debat antara OnCloud versus Google Drive. Nah, di sini jelaskan apa itu OnCloud. Jadi OnCloud adalah software open source pertama kali dikembangkan pada tahun 2010 yang memungkinkan untuk menjalankan layanan penyimpanan file cloud pribadi. Ini memiliki fitur yang sebanding dengan layanan penyimpanan cloud lainnya seperti Dropbox. Server software OnCloud dapat diinstal secara gratis di Linux dan klien software dapat diinstal di komputer yang berjalan pada Windows, OS X, atau Linux. Mobile apps juga tersedia untuk Android dan iOS. Pada tahun 2016, development OnCloud terpecah dan banyak developer asli melakukan fork source code untuk membuat produk pesaing yang disebut Nextcloud. Nah, OnCloud versus Google Drive. Di sini ada perbandingan antara OnCloud dengan Google Drive. Di sini terlihat dari fitur bahwa OnCloud itu dia open source dan open API. Lalu public link dan password protected. Lalu online document editing dan kolaborasi. Flexible handling of external storage, kuota management, antivirus scanning function. Di sisi lain, fitur dari Google Drive adalah password management, scan dokumen, powerful search, save Gmail attachment, Google Photo, SSL security, Chromebook compatibility, dan storage yang besar sekitar 15 GB free storage. Untuk integrasinya, OnCloud itu ialah OpenAPI, Webhook, REST API, SMB atau CFS, dan WebDev. Sedangkan di Google Drive ada Google Apps, Instagram, Dropbox, Foursquare, Facebook, Twitter, dan YouTube. Nah, berikut adalah pro dan kontra dari OnCloud dan Google Drive. Dari OnCloud sendiri, pro-nya adalah self-hosted, open source platform, dan GDPR compliant. Sedangkan dari Google Drive adalah easy to use, user-friendly interface, lot of free space, stable service, offline synchronize, integrate with so many apps, dan G Suite integration. Sedangkan dari cons-nya sendiri adalah dari OnCloud ada not enough free storage dan subscription cost are high. Jadi subscriptionnya tinggi harganya. Sedangkan di Google Drive adalah organization using the web interface suck sama doesn't have a real database. Selanjutnya ialah setting dan instalasi OnCloud. Jadi pertama di sini saya akan mempraktekkan pada Windows 10. Jadi pertama mengaktifkan subsistem Windows untuk Linux. Nah, di sini pada Windows 10 pergi ke kotak pencarian, ketik
Turn Windows fitur on or off. Klik yang muncul dan aktifkan fitur Windows Subsystem for Linux. Selanjutnya ialah install aplikasi Linux terbaru Ubuntu. Karena di sini OnCloud menggunakan Ubuntu, maka kita buka Microsoft Store, lalu cari Ubuntu 18, kita unduh dan install. Setelah diinstal, langsung saja diklik launch. Selanjutnya ialah jalankan perintah sudo apt update min-y dan sudo apt upgrade min-y. Itu untuk mengupgrade si Linuxnya atau Ubuntu. Lalu setelah itu kita sudo apt install Apache, libapache mod php 72, OpenSSL, php imagic, php 7.2 common, php 7.2 curl, php 7.2 gt, php 7.2 imap, php 7.2 intl, php 7.2 json, php 7.2 ldap, php 7.2 mbstring, php 7.2 mysql, php 7.2 pgsql, php smb client, php ssh2, php 7.2 SQLite 3, php 7.2 xml, php 7.2 zip. Jadi di sini kita bisa lihat di sini untuk install Apache, MySQL dan PHP. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah Apache sudah terinstall, maka dengan cara sudo dpkg strip l apache 2. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat bahwa name-nya Apache 2, versionnya 2.4.29 strip 1, Ubuntu 4.1, arsitekturnya AMD 64, deskripsinya Apache HTTP server. Lalu untuk menjalankan Apache menggunakan perintah sudo service start apache 2. Nah, untuk memeriksa apakah server Apache sudah berfungsi, maka kita buka browser di Windows 10 dan ketik localhost atau IP 127.0.0.1 atau bisa menggunakan alamat IP mesin lokal Windows 10. Nah, untuk mengetahui alamat IP tersebut, maka kita bisa ngetik ifconfig di cmd. Lalu nanti tinggal memasukkan IP yang ada di dalam cmd ke dalam browser dan akan terbuka seperti ini. Berikutnya, untuk mengecek apakah PHP sudah terinstall ialah menggunakan PHP minv. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini menggunakan PHP 7.2.24. Selanjutnya ialah untuk kita menginstal MariaDB server. Di sini kita sudo apt install MariaDB server. Setelah itu, untuk pengguna dan basis data MySQL untuk OnCloud dengan perintah sebagai berikut: sudo MySQL. Kemudian buatlah database dengan nama OnCloud, lalu dapat menggunakan beberapa nama lain. Nah, contohnya create database OnCloud, lalu kita grant si OnCloud tersebut ke Roland at localhost identified by masukkan passwordnya. Nah, ini contoh. Lalu setelah itu kita flash privilege, setelah itu kita keluar. Nah, ini adalah tampilan yang sudah dilakukan di atas sudo MySQL, lalu masuk ke MariaDB connection-nya, lalu create database, kita bikin OnCloud, lalu kita grant all, lalu kita flash, nah, dan selesai. Selanjutnya kita download OnCloud menggunakan widget. Nah, di sini kita akan menghasilkan OnCloud 10.4.0.zip.
Setelah itu kita unzip ke folder /war/www. Lalu kita set permissionnya di sudo chown -r dan sudo chmod -r 755. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi apa aja untuk file onCloud. Nah, buka file onCloud conf dengan perintah sudo vim /etc/apache2/conf available /oncloud.conf. Nah, di sini lalu kita masukkan konfigurasi yang ada di gambar dari alias onCloud, lalu var www/oncloud, lalu direktorinya dari atas sampai ke bawah ada set environment-nya juga dari home dan http home. Selanjutnya untuk memberitahu Apache tentang konfigurasi onCloud, maka buat referensi atau scm link dengan menggunakan perintah di bawah ini. Nah, setelah itu baru kita mengaktifkan modul Apache yang diperlukan dan konfigurasi yang baru ditambahkan dengan menjalankan perintah di bawah tersebut. Di sini dia mengarah ke a2enconf. Lalu setelah itu, setelah beres, kita restart Apache web servernya dengan perintah sudo systemctl restart apache 2 atau sudo service restart apache 2 sudo service apache 2 restart. Nah, dengan semua konfigurasi yang diperlukan telah diselesaikan, satu-satunya bagian yang tersisa adalah menginstal onCloud di browser. Jadi pergilah ke browser dengan ketik alamat server Anda atau localhost, lalu diikuti dengan akhiran onCloud, maka akan menghasilkan tampilan untuk username dan kata sandinya. Setelah itu kita setelah login di sini menggunakan user dosen, di sini terlihat bahwa ada file-file dari onCloud yang disediakan, ada dokumen, ada foto, dan onCloud manual. Nah, tandanya kita sudah berhasil masuk ke onCloud tersebut. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.